Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan materi kita mengenai simulasi Monte Carlo untuk kasus yang kedua, yaitu produksi suku cadang. Nah, di sini kasusnya adalah panjang part A dan part B dapat disusun dalam suatu distribusi probabilitas, di mana persoalan di bawah ini akan dicari, ditentukan 4 estimasi atau kemungkinan dari rata-rata, min, dan varian atau standar deviasi dari panjang part C yang merupakan penjumlahan dari part A dan part B. Nah, diketahui di sini tabel distribusi probabilitas panjang part A dan panjang part B. Nah, panjang part A terdiri atas panjang 10, probabilitasnya 0,25, panjang 11, probabilitasnya 0,25, panjang 12, probabilitasnya 0,25, dan panjang 13 juga probabilitasnya 0,25. Kemudian untuk panjang part B, yaitu diketahui untuk panjang 17, probabilitasnya 0,07, panjang 18 probabilitasnya 0,14, panjang 19 probabilitasnya 0,23, panjang 20 probabilitasnya 0,38, panjang 21 probabilitasnya 0,12, dan panjang 22 probabilitasnya 0,06. Nah, untuk penyelesaian kasus di atas, yaitu yang pertama kita menggunakan pendekatan simulasi dengan teknik sampling. Yang kedua, dengan menggunakan cara ekspektasi dari part A dan part B. Kemudian yang ketiga yaitu menggunakan visi sebagai daripada hasil part A dan part B. Nah, untuk yang pertama ya, nah kita lakukan ini. Ya, kita analisa per setiap panjang daripada part A dan part B, kita buatkan CDF-nya, kemudian kita buatkan hubungan random number dengan CDF-nya. Seperti kita ketahui dari soal yang tadi, bahwa panjang daripada part A itu terdiri atas 10, 11, 12, 13, di mana masing-masing probabilitasnya sama, yaitu 0,25. Nah, dari tabel ini ya, dari dua kolom ini kita bisa nanti menentukan CDF-nya, yaitu untuk panjang daripada 10 itu adalah CDF-nya 0 ditambah 0,25 ya, berarti 0,25. Nah, untuk CDF daripada untuk panjang 11 itu adalah 0,05 ditambah dengan 0,25, yaitu panjang part 10 dan panjang daripada 11. Kemudian untuk yang panjang 12 berarti kita menjumlahkan panjang daripada probabilitas panjang 10, probabilitas panjang daripada 11, dan probabilitas daripada panjang 12. Berarti 0,25 tambah 0,25 tambah 0,25 dapat 0,75. Kemudian CDF untuk panjang daripada 13 berarti menjumlahkan probabilitas daripada panjang 10 tambah probabilitas panjang 11 ditambah probabilitas panjang 12 ditambah dengan probabilitas panjang 13 hingga hasilnya 1. Kemudian kita bisa tentukan hubungan CDF dengan random number ya dengan menggunakan metode transformasi inverse, yaitu untuk panjang 10 itu adalah nilai RI-nya antara 0 sampai 0,25 ya. Kemudian untuk yang panjang 11 itu adalah RI-nya antara, ini kita ambil yang di atas, 0,25 sampai dengan 0,50. Ini tanda sama dengannya dibuang ya, karena di atas sudah ada. Kemudian untuk panjang 12 itu adalah untuk RI-nya antara 0,50 sampai dengan 0,75 ya. 0,50 sampai 0,75. Kemudian panjang 13 itu adalah RI-nya antara 0,75 sampai dengan 1 ya. Kemudian kita lanjutkan. Nah, di sini dengan kita membangkitkan bilangan acak sebanyak 10 kali, misalkan diketahui R1-nya 0,0589, R2-nya adalah 0,6733, sampai nanti R10-nya 0,5644. Ya, ini kita bangkitkan dengan diketahui nilai Z0, A, M. Nah, ini hasilnya ya, R1 sampai R10. Kemudian nilai R1 sampai R10 ini kita bandingkan dengan nih,
Ya, tag number yang ada di sini, tag number di sini tak lain adalah hubungan antara CDF dengan random number. Nah, kita lihat ya, untuk R1 nilainya 0,0589 itu berada di ini. R1 itu berada di antara 0 sampai 0,25 sehingga kesimpulannya adalah panjangnya 10. Ya, 10. Kemudian nilai daripada R2 0,6733, kita lihat di sini 0,6733 dia berada di ini antara 0,5 sampai 0,75, berarti panjangnya itu adalah 12 ya. Nah, kita lanjutkan sampai nanti di R10. Nah, R10 jadi dari R3, R4, R5 sampai R10 dengan cara yang sama. Kita lihat di sini nilai R10 itu adalah 0,5644. Nah, berarti dia berada di panjang 12 ya. Yang 12. Nah, ini adalah hasil dari random sampling panjang par A dari simulasi pada komputer, kemudian disusun dalam bentuk tabel CGF dan tag number pada part B. Nah, ini untuk baru random sampling panjang par A. Dengan cara yang sama kita lanjutkan untuk part B. Nah, part B tadi diketahui ya bahwa panjangnya itu 17 untuk probabilitas 0,07 sampai nanti untuk panjang 22 itu probabilitasnya 0,06. Nah, dengan kita ketahui probabilitas untuk masing-masing panjang dari part B ini, kita bisa menentukan CDF-nya ya. Nah, CDF untuk daripada panjang 0,17 itu adalah 0,07. Sedangkan CDF untuk panjang 18 itu adalah 0,07 ditambah dengan 0,14. Kemudian kita bisa lanjutkan lagi sampai nanti untuk CDF daripada panjang 19 itu probabilitasnya adalah 0,07 ditambah 0,14 ditambah 0,23 itu adalah 0,44. Kemudian CDF untuk panjang 20 itu adalah 0,38 ya ditambah dengan penjumlahan probabilitas sebelumnya. Kita dapatkan 0,82 sampai dengan cara yang sama sehingga kita peroleh nanti CDF daripada panjang 22 itu adalah 1. Itu tak lain adalah penjumlahan probabilitas dari sebelumnya ditambah dengan 0,06 sehingga hasilnya 1. Setelah kita dapatkan CDF ya dari masing-masing panjang part B ini, maka kita bisa menentukan hubungan CDF dengan random number yang di tabel ini adalah dinamakan dengan tag number. Jadi dia akan bernilai panjang sama dengan 17 kalau nilai RI-nya itu antara 0 sampai dengan 0,07. Dia akan bernilai panjang 18 itu adalah RI-nya itu antara 0,07 sampai dengan 0,21 ya. Kemudian panjang sama dengan 9 itu nilai RI-nya antara 0,21 sampai dengan 0,44. Seterusnya kita lanjutkan panjangnya sama dengan 20 itu adalah RI-nya antara 0,044 sampai 0,82. Kemudian panjangnya sama dengan 21 itu RI-nya antara 0,82 sampai 0,94. Seterusnya untuk panjang sama dengan 22 itu adalah nilai RI-nya antara 0,94 sampai dengan 1. Nah, selesai kita membuatkan ini ya, tabel CDF dengan random number, kemudian kita hubungkan dengan random number yang kita bangkitkan sama dengan tadi menentukan panjang daripada part A. Nah, misalkan di sini kita dapatkan nilai R1 sampai R10 ya setelah kita melakukan random sampling membangkitkan bilangan acak dari R1 sampai R10. Misalkan R1 kita peroleh 0,8173. Nah, 0,8173 ia berada di panjang sama dengan 20, yaitu RI-nya antara 0,44 sampai 0,82 ya. Kemudian kita lihat R2 kita 0,8941,
8941 itu kita lihat berada di antara 0,82 sampai 0,94. Berarti panjangnya itu adalah 21. Nah, kita lanjutkan sampai nanti R10 sehingga kita peroleh di sini R10-nya 0,329. Ya, 0,329 itu berada di ini RI 0,21 sampai dengan 0,44 berarti panjangnya adalah 19. Ya. Kita sudah dapatkan dari masing-masing hasil random sampling untuk part A dan part B. Nah, kedua tabel ini nanti kita satukan ya. Ini random sampling part A dengan membangkitkan 10 bilangan acak dan part B ya. Ini 10 bilangan acak. Dari soal tadi kita adalah untuk mencari panjang dari part C, yaitu penjumlahan dari part A dan part B. Karena di sini kita membangkitkan bilangan acak sebanyak 10, maka hasil-hasil dari pembangkitan bilangan acak R1 sampai R10 untuk part A dan part B kita salin ke sini lagi ya. Ya, nih yang hasil ini kolom terakhir nih kita buatkan yang sama nih. Nah, ini untuk part A, ini kita salin ke tabel. Kemudian untuk part B, ini kita salin ke tabel. Ini kita peroleh tabelnya ini. Ya, kemudian kita jumlahkan part A dengan part B, 10 tambah 20, 30. Ini 12 tambah 21, 33. Sampai untuk yang sampel ke 10, yaitu part A-nya 12 tambah part B-nya 19, yaitu 31. Dah, kemudian kita cari kuadrat daripada masing-masing penjumlahan daripada panjang part A dan part B. 30 kuadrat adalah 900, 33 kuadrat adalah 1089, sampai nanti 31 kuadrat untuk sampel yang ke-10 yaitu 961. Nah, ini kita jumlahkan. Ya, ini nanti kita butuhkan. Dan kita sudah dapatkan nilainya. Nah, dengan menggunakan cara ekspektasi ya dari tabel ini, tabel yang sudah kita dapatkan dari awal sampai akhir ya. Nah, di sini untuk mencari nilai rata-rata X itu adalah EX sama dengan sigma dari 1 sampai N XI dikali dengan Fx. Jadi untuk varian, nah ini untuk nilai rata-rata, nilai ekspektasi. Kemudian nilai variannya itu rumusnya adalah var X sama dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai N untuk X ya. X dikurang dengan X rata-rata dikuadratkan dikali dengan Fx. Nah, ini rumusnya. Jadi X ya panjang daripada part A atau part B dikurang dengan nilai rata-rata dari panjang part A atau B dikuadratkan kemudian dikali dengan nilai Fx-nya. Nah, kita cari untuk yang pertama dulu. Untuk part A, ekspektasi untuk A berarti EA ya. Ini adalah sebuah rumus. Tadi katanya untuk nilai ekspektasi atau nilai rata-rata rumusnya adalah EX sama dengan sigma daripada I sama dengan 1 sampai N XI dikali dengan Fx. Nah, untuk A itu adalah ekspektasinya 10 dikali dengan 0,25. Nah, kita lihat ya. Data awalnya. Nah, ini. Untuk mencari nilai rata-rata daripada A itu ekspektasi A itu adalah 10 dikali dengan 0,25 ditambah 11 kali 0,25 ditambah 12 kali 0,25 ditambah 13 dikali 0,25 ya, panjang dikali dengan probabilitasnya sehingga kita dapatkan nanti ya, hasilnya adalah 10 kali 0,25 2,5, 11 kali 0,25 2,75, kemudian 12 kali 0,25 3 ditambah dengan 13 kali 0,25 3,25 sehingga hasilnya adalah di sini nilai ekspektasi daripada part A adalah 11,5. Setelah kita dapatkan nilai ekspektasi atau nilai rata-rata dari part A, berarti kita bisa menentukan varian daripada nilai A. Nilai varian itu adalah X dikurang dengan X rata-rata dikuadratkan dikali dengan Fx ya. Nah, artinya semua data
daripada part A itu dikurangi dengan nilai EA, hasilnya kemudian dikuadratkan dikali dengan probabilitasnya. Data A kita tadi adalah 10, ya, ini 10 dikurang dengan nilai rata-rata 11,5, kemudian dikuadratkan baru dikali dengan 0,25, dapatnya 0,56. Kemudian panjang part yang kedua dari A itu adalah 11, 11 dikurang nilai rata-ratanya nih 11,5 dikuadratkan dikali dengan 0,25. Lalu seterusnya sampai data yang terakhir tadi panjang part A itu adalah 13, 13 dikurang dengan nilai rata-ratanya itu adalah 11,5 dikuadratkan dikali dengan 0,25. Setelah kita hitung ternyata hasilnya variannya itu adalah 1,25. Nah, untuk menentukan standar deviasi itu adalah akar daripada varian atau ragam, berarti akar dari 1,25. Ya, akar dari 1,25 nanti kita dapatkan 1,12. Nah, ini baru untuk part A. Nah, untuk part B dengan cara yang sama, ya nanti kita menentukannya dengan rumus yang sama. Nah, part B nanti menentukan ekspektasinya ya. Nah, ini part B. Nah, ini. Jadi EB nanti itu adalah 17 dikali 0,07 ditambah 18 dikali 0,14 ditambah 19 kali 0,23 ditambah 20 kali 0,39 ditambah 21 kali 0,12 ditambah 22 kali 0,06. Nah, nanti kita dapatkan nilai ekspektasi daripada B atau nilai rata-rata B, dan nantinya nilai rata-rata ini kita bisa menentukan daripada varian daripada part B, yaitu semua data daripada part B ini ya 17 dikurang dengan nilai rata-rata EB dikuadratkan dikali dengan 0,07, kemudian ditambah dengan 18 dikurang EB ya dikuadratkan dikali dengan 0,14 ditambah 19 dikurang EB dikuadratkan dikali dengan 0,23 ditambah 20 kurang EB dikuadratkan dikali dengan 0,38 ditambah 21 dikurang EB dikuadratkan dikali dengan 0,12 ditambah 22 dikurangi EB dikuadratkan dikali dengan 0,6. Nah, hasilnya nanti itu adalah merupakan varian daripada B, ya, var B. Kemudian untuk nilai standar deviasinya adalah mencari akar daripada var B. Jadi caranya sama dengan part A tadi ya, yang sudah disampaikan di slide. Nah, ini ya, sama langkahnya. Itu juga kita mencari untuk gabungan daripada part C. Nah, sehingga kita dapat dengan cara yang sama tadi, jadi nilai rata-rata untuk part B ya. Nah, part B part B, ini part B ya. Bukan part B ya, part B EB-nya 19,52. Kemudian var B-nya atau variansinya ini adalah 1,5378, sementara standar deviasinya akar dari 1,5376 berarti 1,24. Nah, hal yang sama juga kita lakukan daripada untuk part C. Part C ini kita peroleh di sini. Ya, nah ini. Artinya untuk part C ini untuk tahap awal tentu kita menentukan daripada nantinya adalah nilai peluangnya, kemudian kita tentukan CDF-nya ya. Nah, setelah itu baru bisa kita tentukan nanti berapa nilai daripada rata-rata. Dari rata-rata nanti kita dapatkan varian ya, dari varian nanti kita dapatkan standar deviasi, atau bisa juga karena kita sudah dapatkan nilai rata-rata ya, nilai rata-rata daripada part A 11,5 dan part B itu adalah 19,52, ini kita jumlahkan maka rata-rata untuk part C itu adalah 31,02. Kemudian untuk variannya kita jumlahkan juga ya, kita jumlahkan, begitu juga dengan standar deviasinya. Nah, sehingga dari kedua kasus ini ya kita menentukan part C yang didapatkan dari penjumlahan dari part A dan part B, maka berarti panjang part C adalah 31,02 ini rata-ratanya.
Nah, terima kasih. Mungkin ini saja yang bisa saya berikan untuk materi simulasi Monte Carlo. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.